salah satu line-up sedan termewah dari Toyota, yaitu Toyota All New Corolla Altis 2021. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua sobat sambut dimanapun kalian nonton berada dah pokoknya. Kembali lagi di Mobil Bagus tadi bersama Go Jose. Apa kabar nih untuk para sobat sambut? Pastinya kalian kangen banget kan untuk review-review dan konten-konten mobil dari kami. Nah, tanpa langsung berlama-lama lagi, kita mendapatkan satu unit spesial dari Allison Automobile, yaitu Toyota Corolla All New Altis 2021. Ini merupakan sedan yang bisa dibilang cukup mewah, memang tidak semewah kakaknya yaitu Camry ya. Tapi mobil ini bisa gue bilang mewah. Kenapa bisa gue bilang mewah? Kalian pastikan nonton sampai habis ya. Tapi sebelum kalian nonton sampai habis, kita bisa minta bantuan dulu nih untuk para sobat sambut yang baru menonton video ini. Untuk jangan lupa subscribe dulu di channel kami, di tombol merah, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update dari video kami yang berikutnya. Dan kita juga punya sosmed di Instagram dan TikTok, yaitu Mobil Bagus ID atau Mobil Bagus Indonesia. Pokoknya logonya yang biru-biru gitulah pokoknya. Nah, kita bahas dari bagian eksterior depan dulu pastinya ya. Jadi kalau kita lihat di bagian Toyota Altis ini aksen chrome-nya kurang ya. Jadi aksen chrome-nya hanya ada di sebelah sini aja, memanjang dari headlamp sampai ke tengah. Dan kita tidak menemukan aksen chrome yang besar di bagian tengah sini. Jadi sudah berwarna black gloss seperti ini ya. Dan ini bahannya juga plastik. Dan untuk grillnya sendiri itu sangat mirip sama All New Camry ya. Jadi grillnya garis-garis gini di bagian bawah. Jadi kalau kita lihat dari sekilas dari jauh tuh menampilkan kesan garang abis nih pokoknya nih mobil. Dan juga mobil ini dilengkapi dengan ada sensor parkir ya, sebelah kiri dan kanan. Jadi mobil ini memiliki fitur kalau misalnya kita lagi jalan nih, terus misalnya di depan kita ada kayak semacam obstacle atau misalnya benda gitu. Jadi mobil ini akan langsung membaca sensor dan akan berkedip seperti titit dalam ini ya, di dalam interior. Nanti kita akan bahas ketika kita ada di dalam interiornya. Tapi sejauh ini sekilas kita melihat mobil ini benar-benar kece abis ya dari depan garang. Dan juga kita tidak melupakan sebelah sini ya, ada chrome-nya di bagian fog lamp. Nah, fog lamp-nya ini kecil banget, mini gitu ya. Jadi ini benar-benar kosongan banget, cuma ada sensor parkirnya aja. Nah, dan untuk headlamp-nya sendiri sudah ada di RL. Ada dua garis gini ya di lampu di RL, dan pastinya headlampnya sudah proyektor LED. Jadi pastinya terang banget kalau malam-malam guys. Oke, kita langsung beralih ke bagian samping aja. Nah, di samping sini kita akan menemukan ban yang sporty abis karena bannya ini profilnya 17 inci atau ring 17 dengan profil ban 225/45. Kemudian juga velgnya sudah two-tone. Jadi benar-benar menampilkan kesan yang sporty dan mewah sekaligus gitu ya. Oke, kita beralih ke bagian samping sini. Jadi kita tidak akan menemukan talang air. Kita hanya akan menemukan aksen chrome yang memanjang dari ujung sampai ke bagian belakang. Jadi nyatu gitu ya. Tapi kita akan membahas belakangan nanti ya. Kita akan melihat dulu dari sisi spion. Untuk spionnya ini, kaca spionnya masih menyatu warnanya dengan warna bodi dan disematkan dengan lampu sen. Nah, untuk lampu sennya sendiri juga sudah LED pastinya, dan maksud kami kaca spion ini sudah auto retract pastinya. Dan untuk pintunya sendiri, handle-nya berwarna chrome, tidak menyatu dengan warna bodi. Dan kita tidak menemukan berbagai macam aksesoris di bagian atas ya. Jadi kita tidak menemukan antena atau roof rail dan segala macam. Jadi ini benar-benar polos ya, rapi banget. Kita bingung nih antenanya taruh di mana. Ada yang bisa tebak antenanya ada di mana? Nah, untuk di bagian belakang, handle pintunya juga sudah berwarna chrome. Dan kalau kita lihat untuk profil ban juga sama dengan profil ban yang bagian depannya. Dan untuk tutup tangkinya dia di sebelah kiri. Kita langsung lihat ke bagian belakang. Nah, sekarang kita ada di bagian belakangnya. Jadi di bagian atas itu kita tidak menemukan reflektor lamp ya. Jadi reflektor lampnya hanya ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, yang menarik juga dari Corolla Altis ini, untuk stop lampnya sendiri sampai ke lampu sen dan lampu mundur itu sudah full LED. Jadi kece abis mobilnya ya. Dan kita akan menemukan juga ada aksen chrome di sebelah sini ya. Pokoknya rasanya mobil ini kurang mewah kalau nggak ada aksen chrome-nya. Tapi jangan berlebihan yang penting. Kemudian juga kita akan menemukan tulisan Corolla Altis
dan 1.8. Jadi mesinnya ini 1800 cc. Tapi kita akan bahas nanti. Dan pastinya di belakang, karena tadi di depan kita sudah menemukan sensor parkir, di bagian belakang pastinya juga ada. Tapi bagian belakang ini ada 4 titik ya sensor parkir yang membantu kalian kalau misalnya kalian mau mundur. Dan juga pastinya banget sudah ada sensor parkir, pastinya juga ada kamera mundur yang disematkan di mobil ini. Nah, kita langsung buka bagasinya ya. Buka bagasinya dia agak unik karena nggak ada di tengah-tengah sini, tapi di bagian kanan sini ya. Karena kalau di bagian tengah-tengah sini kamera mundur. Oke, kita langsung buka. Nah, dia nggak otomatis ya, cuma bisa ngebantu kita sedikit lah. Nah, seperti ini ya dalamnya. Ini untuk ukuran sedan cukup luas karena dia agak masuk ke dalam gitu. Jadi kayak ini nih kalau dimasukin 3-4 orang kayaknya muat ya. Kalau buat ada yang mau kejahatan gitu, wah kita tidak merekomendasikan tapi ya. Nah, di sini juga ada emergency kit dari Toyota. Dan untuk ban serepnya sendiri, dia ada di bawah sini kalau kita buka, beserta beberapa toolkit dan dongkrak ya. Kemudian kita tutup kembali. Nah, kalian pasti bingung nih lampu bagasinya ada di mana. Jadi lampu bagasinya ngumpet ya sebelah sini. Jadi lampu bagasinya nggak ada di sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi dia ada di atas ini. Oke, kita tutup dulu guys. Kita langsung ke sektor mesin. Oke, cabut. Nah, seperti ini ya sektor mesin dari All New Corolla Altis 2021. Jadi sudah saya singgung sedikit di bagian belakang bahwa mobil ini berkapasitas 1800 cc CVT pastinya. Dan dengan mesin ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 149 horsepower dan dengan output torsi sebesar 190 Nm. Jadi mobil ini pastinya cukup irit untuk di perkotaan karena juga bodinya yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat, dan pastinya lincah lah pokoknya kalau kita pakai di jalan tol. Dan memiliki tangki bensin sebesar 55 liter. Nah, kalian juga pasti penasaran sama konsumsi bahan bakarnya. Untuk konsumsi bahan bakar sendiri bisa berkisar antara 10 sampai 12 km per liter tergantung pemakaian dan tergantung kaki masing-masing juga ya. Kita langsung tutup lagi ya. Oke, tanpa langsung berlama-lama lagi guys, kita akan langsung membahas fitur-fitur yang ada di dalam interiornya. Let's go. Nah, sekarang kita udah di interior Corolla Altis 2021 ya. Keren ya, gue langsung ganti baju pas masuk. Oke, kita akan kupas tuntas satu persatu pastinya apa aja fitur-fitur yang ada di dalam interior Altis 2021 ini ya. Kita langsung mulai dari sebelah kanan dulu pastinya. Ini yang gue suka di sebelah kanannya ini, untuk handle pintunya ini cukup besar dan lumayan ini ya, kayak mewah gitu. Meskipun ini door trimnya bahannya plastik, tapi dia ada perpaduan warna gitu ya. Ada warna hitam glossy, terus warna chrome juga ya, meskipun ini bukan bahan metal. Dan juga di sini ada warna kayak hitam keabu-abuan gitu. Nah, di sebelah kanan sini pastinya kita menemukan tombol seperti pengaturan spion yang sudah elektrik pastinya. Kemudian juga auto retract, dan untuk power window lock dan power door locknya juga ada di sebelah sini. Dan yang menariknya juga, untuk pengaturan kacanya sendiri sudah all auto di sisi driver. Keren ya. Tapi memang di sini nggak ada tulisan all autonya nih. Cuma dia kalau dipencet ini kayak ada 2 tekanan gitu. Nah, jadi ini berarti sudah all auto ya pastinya. Dan untuk handle pintunya sendiri juga berwarna silver seperti ini, ala-ala chrome. Dan untuk door pocketnya sendiri memang tidak terlalu besar, dan di bagian depan sini ada kayak semacam partisi gitu, dan di bagian depannya ada cup holder. Nah, langsung kita beralih ke bagian dashboard nih. Dashboard sebelah kanan di sini kita bisa menemukan beberapa slot. Kalau misalnya kalian mau modif-modif mobil ini, terus misalnya mau dikasih kayak saklar atau semacamnya, ini dari pihak Toyotanya sudah menyediakan beberapa slot itu untuk ditambahin ya. Kemudian juga ada adjusting headlamp juga di sini untuk mengatur ketinggian dan kerendahan lampunya. Kemudian juga di sini bagian bawah ada tuas untuk membuka kap mesin, dan di bagian bawah sini kita bisa menemukan tuas untuk membuka bagasi belakang dan kap bensin pastinya. Dan kemudian juga di kisi-kisi AC-nya juga berwarna silver ya seperti ini. Dan di bagian speedometer juga ya sama berwarna silver. Dan kita langsung ke bagian sisi setir.
Di sisi setirnya ini pengaturannya sudah teleskopik, tilt up dan tilt down. Jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Dan bisa dipadukan juga dengan kursi kita yang pastinya sudah elektrik. Nah, kece abis ya. Bisa dinaik turunin. Nah, sudah elektrik guys, namun elektriknya hanya di sisi drivernya aja. Nah, kita balik lagi ke sisi setir ya. Apa yang bisa kita temukan di sisi setir ini? Di sebelah kiri ini ada audio steering switch yang bisa kita hubungkan dengan multimedianya. Jadi kalau kita mau ganti channel atau mau ngatur volume, nggak usah repot-repot lagi melalui multimedianya. Kemudian juga ada teleponi untuk mengangkat telepon, jadi tinggal hubungi aja. Maksud kami bukan hubungi ya, tapi koneksikan aja HP kalian ke multimedianya. Kemudian juga sebelah kanan ini ada tombol untuk pengaturan cruise control dan beberapa mode di multimedianya juga. Keren. Ketika nyala dia ada kayak ambient light, kemudian ada tulisan Corolla juga, jadi keren ya. Nah, di speedometernya ini sebelah kiri dan sebelah kanan memang belum digital ya, masih analog seperti di jarum RPM-nya, kemudian bensinnya dan temperatur suhunya. Namun di MID tengahnya ini semuanya sudah full digital dan informasinya juga cukup lengkap, misalnya seperti temperatur di suhu luar, kemudian odometernya sudah berapa, kemudian juga kita bisa melihat trip A dan trip B-nya. Dan ada konsumsi bahan bakar secara real time dan rata-rata. Kemudian juga kita bisa atur traction control dari sini. Kemudian juga total berkendaranya sudah kita tempuh seberapa jauh. Kemudian juga kita bisa atur mulai dari pengaturan blind spot monitoringnya juga. Tadi kan pas di luar kita sempat lihat beberapa titik sensor parkir ya. Nah itu juga sensornya sebagai membantu di blind spot monitoringnya ini. Jadi blind spot monitoringnya kalau misalnya tadi kita jalan, misalnya depan kita ada mobil atau misalnya ada obstacle atau benda, itu nanti dia akan langsung bunyi nit gitu. Nah kemudian juga kita bisa atur. Nah kita juga bisa atur untuk pengaturan waktunya juga ya. Kemudian juga di setirnya ini ada tersemat airbag pastinya dan ada pedal shift-nya juga. Jadi terlihat sporty ya. Memang mobil ini mewah tapi lebih mengedepankan kesan sporty gitulah kalau gue lihat. Kemudian juga di sebelah sini untuk wipernya sendiri pengaturannya sudah bisa auto dan headlampnya juga sama sudah bisa auto. Jadi kalau ada di tempat gelap dia akan otomatis menyala lampunya. Nah sekarang kita udah beralih ke bagian multimedianya nih guys. Multimedianya ini pastinya sudah touchscreen dan cukup besar ya di bagian tengah ini. Dan ini bawaan Toyota-nya sendiri. Nah, kita bisa lihat pengaturannya ada pastinya audio video source, kemudian juga kita bisa konekin ke Bluetooth, kemudian iPod dan radio pastinya. Dan ada banyak sekali pengaturannya ya. Nah, kita bisa lihat-lihat ya. Bahkan ada juga Miracast. Jadi Miracast ini fungsinya kalau misalnya kita lagi nonton di HP, kita bisa langsung sambungin sini buat nontonnya. Kemudian juga ada Toyota Move juga dan pastinya ada berbagai macam fitur-fitur menarik lainnya di multimedia ini ya. Nah, kalau kita beralih ke bagian bawah sini, dia langsung ada AC-nya juga. Dan ada tombol hazardnya. Nah, kemudian juga untuk AC-nya sendiri pastinya sudah full digital pengaturannya dan AC-nya ini dual zone. Jadi kita bisa atur dari sisi penumpang depan. Dan kalau kita mau langsung atur dua-duanya, bisa langsung dari sini. Nah, untuk tombol-tombolnya juga ada di sini ya. Dia masih menggunakan ambient light berwarna hijau. Dan di sini ada ambient light berwarna biru juga guys. Nah kita beralih ke bagian bawah. Di sini ada dua tombol. Yang tombol pertama ini ada vehicle stability control. Kemudian juga tombol yang keduanya ini ada sport mode-nya guys. Jadi mobil ini dilengkapi dengan 3 mode pastinya, yaitu mode eco mode yang lebih ramah lingkungan atau lebih irit bahan bakar. Kemudian juga ada mode normal kalau misalnya kita ngegas biasa itu, dan ada mode sportnya. Jadi kalau misalnya kalian berkendara mau sesuai dengan keadaan atau kebutuhan, kalian tinggal sesuaiin aja. Tapi kita lebih rekomendasikan eco mode supaya berkendara lebih hemat pastinya. Tapi di sini tidak ada tombol eco mode ya. Jadi eco mode ini langsung otomatis nyala di sini kalau misalnya menyesuaikan sama tekanan gas yang kita berikan ke pedal ya pastinya. Nah, untuk transmisinya sendiri pastinya sudah bisa otomatis dan bisa manual ya. Jadi kalau misalnya mau manual tinggal digeser aja nih, misalnya dari sini, dari ke D, terus tinggal geser ke kanan. Nah, dia langsung otomatis pindah ke M. Ini karena kita lagi diam, jadi kita mode parkir aja ya guys. Kemudian juga untuk tombol parkirnya pastinya sudah elektrik
ini electric parking brake, dan di sebelah kirinya ini ada brake assist. Jadi kalau misalnya kalian lagi macet-macetan, kalian tinggal nyalain, jadi kalian nggak usah repot-repot lagi untuk mencet electric parking brake-nya, karena dia akan otomatis berhenti tanpa kalian harus nahan rem juga. Jadi benar-benar sangat membantu ya. Kemudian juga sebelah sini ada cup holder, ada 2 slot. Kemudian juga untuk mini storage-nya bisa kita lihat. Nah, untuk mini storage sendiri di sini ada 1 slot USB dan di sini ada power outlet juga. Nah, tadi kita juga tidak melihat ya power outlet di sebelah sini karena power outletnya ada di mini storage-nya ini. Kita lihat langsung bagian sini, ya lampu bacanya berwarna kuning senja ya, lebih terang ya. Kemudian juga untuk sun visor-nya ada vanity mirror dilengkapi dengan lampu otomatis kalau misalnya kita buka ya. Nah, kita lihat dari sisi penumpang depan juga sama ya, ada vanity mirror-nya dengan lampu. Nah, kita lihat ya di bagian sekilas nih, kalau kita tarik lurus nih, ini bener-bener kayak keren banget, ada motif-motif silver gini, jadi menampilkan kesan mewah. Dan untuk storage-nya sendiri ini sudah soft opening, maaf ya ada berantakan. Nah, kemudian juga dari sisi penumpang depan, sayangnya kursinya tidak elektrik, jadi kursinya masih konvensional. Jadi yang elektrik hanya di sisi drivernya aja. Kalau kita lihat di sini juga, ini bahannya empuk ya, soft touch gitu. Dan sini juga door trimnya sama ya, sama yang di sisi driver. Ada door pocket yang kecil dan ada cup holder. Rasanya udah cukup kali ya kita bahas bagian depan. Mungkin kita langsung beralih aja ke bagian belakang. Let's go guys. Nah, kita udah di bagian penumpang pastinya. Apakah bisa diatur kursinya? Mari kita coba cari. Ternyata kursinya bandel guys, nggak bisa diatur. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga sedan, wajar banget. Jadi mobil-mobil sedan pastinya memang jarang banget yang kursinya bisa diatur-atur gitu ya. Jadi kita hanya menemukan paling ini aja nih. Nah, armrest yang disengketai dengan cup holder 2 buah ya. Jadi meskipun memang tidak bisa diatur kemiringan kursinya, tapi nggak apa-apa, yang penting ada armrest. Ini yang penting banget guys, karena kalau di perjalanan jauh pastinya capek kan kalau misalnya kita nggak nyenderin tangan. Jadi tuh masih nyaman kok, tuh masih nyaman ya. Nah, dan untuk jendelanya sendiri pastinya sudah all auto juga ya, jadi tidak hanya di sisi driver tapi juga ada di sisi penumpang depan, belakang kiri dan belakang kanan. Jadi keren banget ya, nggak perlu repot-repot lagi tekan-tekan. Kemudian untuk material sendiri ini plastik ya, handle pintunya dan berwarna silver ala-ala chrome pastinya. Nah, untuk door pocketnya sendiri kecil banget guys, tidak ada cup holder di sini, jadi cup holdernya hanya dialih fungsikan ke armrest, jadi di sini tidak ada cup holder sama sekali. Dan ini kayaknya door pocketnya cuma muat barang-barang kecil kali ya, nggak bisa yang kayak barang-barang gede banget. Tapi di bagian depan sini juga tetap disertai dengan seat pocket. Nah, dan untuk AC-nya sendiri pastinya double blower di bagian sini ya. Jadi nggak di bagian atas, karena atas ini lampu. Nah, jadi untuk AC-nya sendiri kita tinggal atur aja dari sini. Tapi ini AC-nya juga sama guys, AC-nya ini bandel. Kenapa? Karena nggak bisa diatur. Kalau mau ngatur kalian minta sama yang duduk di depan. Nah, untuk pengaturan seat belt-nya sendiri bisa kita atur naik turun ya, tuh. Dan juga di bagian depan dan belakang semuanya ada handle pintu yang disertai dengan kayak bisa ngegantung-gantung barang gitu ya. Jadi jangan gantung hubungan guys, tapi gantung aja barang kalian. Tapi kayaknya jangan terlalu yang berat-berat juga, takutnya nggak kuat guys, karena ini kan bahannya plastik ya. Nah, dari tadi kita udah bahas nih fitur-fitur kenyamanannya, tapi rasanya nggak afdol kalau misalnya kita nggak bahas fitur keamanannya. Ada nggak bos fitur keamanannya? Nggak mungkin nggak ada fitur keamanannya mobil ini. Oke, kita akan spill. Yang pertama pastinya ada ISOFIX. Kalau misalnya kalian punya dede bayi, terus tinggal dikaitin aja child seatnya di sini, jadi dede bayi kalian lebih aman pastinya. Dan juga pastinya tadi ada brake assist juga tadi, kemudian vehicle stability control,
dan kemudian juga pastinya ada ABS, nggak mungkin banget mobil nggak ada ABS-nya. Dan yang paling penting tadi yang gue sempat mention berkali-kali yaitu blind spot monitoring. Jadi blind spot monitoringnya ini tidak hanya di sisi bagian depan belakang, tapi di spion juga dia akan menampilkan kalau misalnya di sebelah kiri kita nih, sebelah kiri kanan belakang itu ada misalnya mobil atau motor misalnya nempel sama kita terus nggak kelihatan, dia akan menampilkan informasi kayak yang oranye-oranye gitu, nanti bisa ditampilkan pada saat lagi rolling ya. Nah, tadi kita udah bahas juga fitur kenyamanan dan keamanan. Pastinya penasaran dong nih harganya berapa. Harganya sampai 500-an nggak ya? Tenang aja guys. Untuk harga case-nya sendiri ini masih di angka 439 juta dan negotiable. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau nego-nego cantik, pokoknya langsung datang aja ke Allison Automobile, kemudian langsung nego-nego harga sama marketingnya sambil ngopi-ngopi. Nah, untuk paket kreditnya ada nggak? Pastinya ada dong. Untuk mobil semewah ini kalian cukup rogoh kocek seharga 98 juta aja TDP-nya. Tapi kalau misalnya kalian masih merasa, wah agak mahal nih kak, bisa diturunin dikit nggak? Bisa pastinya. Kalau misalnya kalian mau nurunin DP juga pastinya bisa banget. Tinggal nanti dibantu hitungan kreditnya sama marketingnya, itu pastinya bisa banget. Tapi misalnya DP-nya udah dikasih rendah nih, terus masih komentar kayak, wah kak masih mahal nih di toko sebelah gini-gini. Boleh bandingin kualitasnya guys. Kenapa kita bisa berani bandingin kualitas? Karena mobil ini telah lulus inspeksi 200 titik. Jadi kalian gak usah khawatir mobilnya ini bakal kenapa-napa. Karena ada harga, ada kualitas pastinya guys. Dan juga cuma di Allison Automobile yang berani ngasih garansi mesin selama 3 tahun. Kalian bisa bilang kayak toko sebelah mobilnya lebih murah, tapi apakah mereka berani ngasih garansi 3 tahun? Pastinya enggak guys, karena cuma di Allison Automobile satu-satunya showroom mobil second di Indonesia yang berani ngasih garansi 3 tahun. Kalau kalian nggak percaya, datang aja langsung di Google Maps, ketik aja Allison Automobile, lokasinya di Bursa Mobil Bintaro, sektor 7. Dan ada nomor marketingnya yang kita akan cantumin di bawah sini. Kalian tinggal kontak aja pokoknya. Kalau misalnya kalian mau test drive atau mau nyobain sensasinya langsung untuk nge-test drive mobil Corolla Altis 2021 ini. Nah, sekian dulu nih guys untuk mereview mobil Corolla Altis 2021 ini. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Asalkan kritik dan sarannya pastinya membangun ya. Dan jangan lupa sekali lagi untuk follow Instagram dan TikTok kami di @mobilbagusindonesia atau mobilbagus.id. Pokoknya logonya yang biru-biru seperti lautan gitulah. Dan kalau misalnya kalian mau lihat konten-konten kami yang menarik lainnya, kami sudah menyediakan playlist untuk kalian guys. Jadi di YouTube kami, di profilnya sudah kami sediakan playlist seperti test drive, kemudian review, kemudian juga chit-chat. Itu kalian tinggal pilih, nanti dia akan otomatis nge-play beberapa video yang kita sudah siapkan untuk kalian. Oke? Segitu dulu aja guys. Gua Jose, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Cabut!